Pemirsa, terima kasih sudah setia bersama dengan kami di PTV Show. Masih bareng sama Irma dan juga Kak Friska. Kita masih lanjut ngobrol karena aku semakin penasaran sebenarnya dalam proses edukasi itu sendiri. Saya tahu setiap kebijakan itu nggak selalu orang semuanya pro. Even itu adalah satu hal yang menurut kita sudah sangat tepat atau satu program kerja yang sangat baik gitu ya. Pasti ada aja tim-tim kontra. Nah, pernah nggak sih mengalami proses-proses penolakan pendapat seperti itu di masyarakat? Pernah, karena Pernah. Yes, kayak banyak beban itu harus dikeluarkan. enggak beban sih, mungkin karena lebih apa ya, ini kan isu yang cukup sensitif ya. Betul. Apalagi kalau udah dengar kata seksual tuh kesannya orang, wah apa nih ngomongin porno aku ya punya gitu. imajinasi tersendiri kemana gitu ya setiap orang. Aku pernah waktu itu mau approach salah satu sekolah di dekat rumahku ya. Betul. Maksudku Kompak Jakarta itu sering sekali berkegiatan Di sekolah-sekolah. di sekolah-sekolah ya. Terus aku coba lah approach salah satu sekolah yang dekat lingkungan rumahku. Terus aku menjelaskan kalau aku dari Kompak Jakarta ingin memberikan awareness tentang seksual komersial anak gitu. Terus langsung nggak ada tanggapan gitu ya. Terus aku pikir mungkin aku dan teman-temanku pikir mungkin karena kita masih membawa embel-embel seksual gitu ya. Jadi orang-orang tuh masih takut. Sebenarnya seksual ini tuh ya bukan berarti kita Nanti apa yang dibahas gitu kali maksudnya ya. Oh, oke. Apa jangan-jangan ngomongin pornografi gitu ya. Maksud kita tuh sebenarnya bukan mau ngajarin pornografi, justru kita mau melindungi anak-anak dari bahaya pornografi justru ya. Kayak itu sih sebenarnya tantangan Kompak Jakarta ya, karena isu ini sensitif, jadi kita tuh harus pandai-pandai menggunakan istilah-istilah. Nah, bagaimana kemudian membawanya supaya bisa lebih diterima? Kalau kita sih biasanya melihat dulu ya siapa yang mau kita approach gitu. Kayak contohnya sekolah itu ya, kayak aku pertama kali approach mereka kayak kurang tanggapan gitu. Lalu aku dan temanku coba approach lagi sekolah lain. Kita nggak pakai kata seksual, kita gantinya body awareness gitu. Kita mau memperkenalkan bagian-bagian tubuh kepada anak biar mereka tuh tahu bagian mana sih tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain, mana yang nggak boleh, mana yang cuma tubuh yang boleh harus dilindungi lah ya. Yang boleh dipegang oleh dirinya sendiri gitu. Itu kan sebenarnya sex education juga betul. Pengenalan tentang sexual exploitation juga gitu. Tapi karena jangan pakai bahasa seksual. Iya, karena orang masih tabu istilahnya. Masih tabu dengan kata-kata seksual itu, jadi kita harus lebih pandai-pandai mengolah kata gitu loh. Itu sih tantangan yang bukan penolakan yang nggak mau takut gimana-gimana, bukan, tapi lebih kayak belum paham ya. Lebih itu sih tantangan Kompak Jakarta. Tapi karena tantangannya seperti itu, saya pikir ini harus dicari formulanya sendiri begitu ya, di mana yang diupayakan sekali ngomong orang bisa paham gitu. Nah, ini nih harus dicari nih berarti ya. Itu tantangan untuk teman-teman dari Kompak Jakarta gitu, karena itu adalah pintu gerbangnya. Kalau di sana kemudian masih banyak yang dalam tanda kutip penolakan itu, bagaimana kemudian bisa mencapai visi misi yang sudah dirancang gitu kan? Mungkin ini kalau di Kompak Jakarta mungkin kayak untuk lebih meng-approach lembaganya dulu ya, kayak sekolah, mungkin itu sekolahnya masih kurang aware terhadap isu itu ya. Jadi kita harus kayak semacam pintar-pintar memilih kata. Tapi nanti selama program itu berjalan ya, kita jelaskan juga gitu loh. Ini sebenarnya ya sex education juga. Ini sebenarnya kita memperkenalkan pornografi dalam tanda kutip, memperkenalkan pornografinya itu bahayanya dan gimana sih bisa terjadi pornografi gitu loh. Bukannya kita mengencourage anak-anak ayo kita membuat konten lagi ya. Bukan yang kayak gitu justru gitu loh. Kayak gitu sih, tetap kita menghilangkan tabu di masyarakat itu gitu loh. Tapi pada usia berapa kemudian hal itu harus dilakukan? Artinya anak-anak di usia berapa? Dari sedini mungkin. Jadi sebenarnya konten-konten kayak gitu tuh bisa disesuaikan dengan umur anak-anak. Kayak misalnya dari SD mungkin kita bisa ajarin ini nih bagian tubuh yang boleh kamu pegang, ini bagian tubuh yang orang lain nggak boleh pegang, itu dari SD. Nanti ketika SMP mungkin kontennya menyesuaikan lagi, kayak apalagi SMP tuh umur anak-anak pacaran gitu biasanya kayak apa sih seks, memasuki masa puber pula kan. Betul. Biasanya kita biasanya memperkenalkan kayak apa sih sexting itu, apa sih sextortion itu kayak ada istilah-istilah kayak orang berpacaran yang kirim-kirim pesan-pesan porno gitu. Itu biasanya kita kenalkan juga. Itu kan sex education juga ya, cuma istilahnya aja yang masih belum
istilah-istilahnya aja yang masih belum terdeliver dengan baik ke masyarakat luas gitu Oke. sih. Karena orang ya mungkin sama nih, orang-orang pun saya masih menjadi orang-orang yang udah deh mendingan gak usah tahu deh, nggak sanggup dengernya gitu Iya. ya, kayak aduh kita merinding sendiri gitu loh kebanyakan ya. Ini rasanya saya juga mungkin bersama dengan orang-orang terdekat tahu persis kayak udah mendingan gak usah tahu, mendingan saya nggak dengar karena kayak kena tiupan angin tuh nggak sih dengar kata-kata kayak gitu. Kalimat-kalimat kayak gitu kayak naikin bulu ini ya kan, Iya, bulu bener. tangan gitu ya. Jadi merinding gitu. So kita banyak yang denial Betul. untuk hal itu akhirnya gitu ya. Tapi oke lah, sekarang sebelum kita panjang lebar pemirsa, kalau memang Anda juga tertarik begitu ya, boleh banget nih, kayak mereka juga cukup aktif di media sosial. Apa sih media sosialnya? Kita aktif di kita ada website di Oke. kompakjakarta.org. Hah? Lalu kita juga ada Instagram Boleh. kompak_jakarta. Itu di sana kita biasanya share-share tentang kegiatan kita, juga tentang konten-konten yang biasa kita buat. Oke. di Nah, kalau untuk di sosial website media. saya sendiri, selain dengan konten, apalagi yang bisa diakses melalui website? Apakah Ada. jadwal konseling misalnya atau apa? Bagaimana? Di sana ada kontak person kami, jadi kami bisa untuk teman-teman yang mau tanya-tanya langsung, itu kontak personnya ada di website. Di sana juga ada artikel-artikel untuk bahan-bahan bacaan gitu ya, dari youth journalism yang tadi Yes. kegiatan kita tuh kita publish juga di website kita gitu. Oke. Banyak Nah, informasi di kalau sana. Kak Friska sendiri, ini pengalaman Kak Friska sebelum mengikuti kegiatan ini dan sesudah, apa yang paling berdampak pada Kak Friska sendiri? Kalau aku pribadi ya, aku jadi merasa lebih lebih membuka mata gitu loh. Kalau ini tuh ada gitu. Awalnya mungkin aku sama kayak yang lain ya, nggak ngeh kayak oh ya udah ada kasus ini gitu loh. Tapi nggak ada di sekitar kita lah ya, Nggak ada jauh sekitar- lah gitu. jauh ya, nggak bakal nih kejadian Iya, di iya. sini gitu. Oh ya udah itu urusannya inilah Iya. kepolisian ngurus Iya, gitu. iya. Dulu Iya, sebelum benar, aku benar. tahu Kompak Jakarta. Tapi setelah aku bergabung Kompak Jakarta, aku jadi lebih matanya lebih terbuka gitu loh, kayak oh ini tuh ada kasus ini gitu loh, ada isu ini gitu loh yang harus diperhatikan dengan sangat-sangat gitu ya. Karena korbannya itu bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja gitu loh. Kayak mungkin sekarang kita nggak pernah dengar ya ada di sekitar lingkungan rumah kita, tapi ya who knows ya nanti ada terjadi di Ya. masa depan karena kurangnya informasi ya. Pandemi aja bisa ada loh pemirsa, jadi apapun bisa iya, terjadi loh. apapun bisa terjadi gitu. Jadi setelah bergabung di Kompak Jakarta ini aku jadi lebih banyak dapat pengetahuan baru juga gitu loh, untuk yang bisa aku sebarkan ke teman-teman dan juga ke anak-anak di sekitarku gitu. Kalau aku Oke. pribadi. Nah, kalau harapannya dari Kak Friska sendiri, mungkin pihak-pihak yang harus lebih membantu gitu atau apa misalnya? Kalau aku pribadi sih ini ya, Apa hambatan yang paling dirasakan oleh Kompak Jakarta terkait dengan kesuksesan berbagai program yang sudah dilakukan, dan bagaimana solusi yang diharapkan dari Kak Friska? kalau dari aku pribadi ya, Yap. kalau aku pribadi sih mungkin lebih membuka mata ya tentang anak-anak. Mungkin kalau orang-orang di luar sana tahu nih, oh ya concernnya di anak-anak, mungkin biasanya di pendidikan gitu ya, di kesehatan. Nah ini ada lagi nih di isu kekerasan seksual komersial anak gitu loh. Jadi harapanku sih orang-orang di luar sana bisa lebih aware ya terhadap isu ini, karena biar nggak ada lagi korban-korbannya gitu loh, kalau dari aku pribadi gitu. Apa dampaknya kalau misalkan tetap terus ada korban? Loh, ya justru bahaya gitu. Aduh, nggak Saya harus tahu, karena orang-orang harus gini loh, kadang-kadang orang tuh nggak mau melakukan hal itu karena mereka nggak ngerasain dampaknya secara langsung. oh iya Jadi harus banget dikasih tahu supaya mereka mau. Kita minta iya, mereka iya. untuk membuka mata. Kita kita meminta pemirsa semua, kita harap semoga perbincangan kita ya, insya Allah bisa membuka mata kita semua untuk lebih aware terhadap isu-isu yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya ini. Tapi banyak orang yang tidak langsung bergerak, tidak langsung melakukan aksi karena mereka nggak merasakan dampak secara langsung. Aku izin bercerita dikit Kak. Oke. Waktu itu aku pernah ada seminar bareng Kompak Jakarta. Setelah seminarnya selesai, ada salah satu peserta yang anak sekolah, terus nyamperin. Baik. Terus dia bercerita, Kak aku boleh cerita sedikit nggak? Dia bilang gitu. Oh iya kenapa gitu. Terus kita duduk lah. Ya. Terus mereka dia cerita, ya Kak aku aku disuruh kirimin foto sama pacar aku, dia bilang gitu. Oke. Terus kamu kirim? Iya aku kirim. Terus dia nangis. Oke. Berarti kan memprihatinkan sekali gitu ya. Maksudnya sayangnya dia nggak punya teman untuk bercerita gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian itu terulang lagi gitu. Ini aku yang nggak
mengenal secara langsung aja bisa merasa sedih gitu ya, apalagi kalau ini tuh nanti akan menimpa orang-orang di sekitarku, orang-orang terdekatku itu nggak ngerti lagi nanti gimana perasaanku ya. Jadi maksudku ayolah kita sama-sama buka mata gitu loh. Ada nih kasus kayak gini sebenarnya yang perlu diperhatikan gitu sih kalau karena efeknya bisa jangka panjang pemirsa. Betul. Bukan hanya kemudian jadi kasus yang mungkin bisa jadi satu teori penelitian begitu ya, tapi lebih parah dari itu adalah kita akan menemukan generasi masa depan yang memiliki mental-mental yang buruk karena mereka sendiri sudah bahkan tidak bisa menghargai diri mereka karena merasa sudah dihancurkan di masa mudanya. Terima kasih Kak Friska sudah bergabung, sukses terus untuk Kompak Jakarta. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti kita pada program-program selanjutnya dan terus semangat mengedukasi ya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Jangan takut terhadap isu-isu yang sensitif sekalipun, hadapi dan kita harus bersama-sama menanggulanginya. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.